Baik pemirsa, kita akan kembali Agama lagi Islam, melanjutkan Keperjalanan kabar Bapak khusus dan Polri, juga mendengarkan nota Pendidikan keberatan SMA. dari terdakwa Ricky Rizal. Betul ya. Saudara dilakukan penangkapan sejak tanggal 7 Agustus 2022 dan dilakukan penahanan sejak tanggal 7 hingga saat ini. Siap Yang Mulia. Betul ya. Baik, apakah saudara dalam menghadapi perkara ini didampingi penasihat hukum? Siap didampingi Yang Mulia. Baik, silakan ditunjukkan surat kuasanya saudara penasihat hukum. Baik pemirsa, sambil kita melihat ini adalah para kuasa hukum dari terdakwa Ricky Rizal menyerahkan suratnya sebagai kuasa hukum. Kita juga akan mendengarkan nanti pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Ricky Rizal. Kita sebelumnya minta pendapat juga atau dengarkan pendapat baik itu dari Bang Saur maupun Pak Ahyar mengenai tadi nota keberatan yang sudah disampaikan atas dakwaan Putri Chandrawati. Silakan Bang Saur. Iya, pertama saya kira kita tanggapi permintaan Putri supaya dipindahkan tahanannya kemudian ke Makobrimob. Ya. Nah, kita lihat di sini akal-akalan lagi. Sebenarnya kalau dia mau jujur, mau ditahan apapun, bahkan hakim mengatakan jarak rumahnya kepada tempat tahanan lebih mudah. Tetapi apa yang serius dari sini Mbak Putri? Makobrimob itu adalah di bawah kepolisian. Inilah yang dari awal kita ragukan, dengan dia di Makobrimob akan dia bebas lalu lalang. Inilah menurut saya hakim, saya kira jaksa penuntut umum harus tegas. Supaya persidangan ini jangan lagi ada prank-prank, jangan lagi ada kemudian korban-korban kebohongan-kebohongan yang selama ini seperti kita lihat dakwaan daripada jaksa penuntut betul-betul cermat, kemudian jelas dan lengkap. Jadi mereka mau menggeser dari rencana upaya pembunuhan di pasal 340 dan juga pasal 338 dengan upaya menggeser soal pelecehan seksual tersebut. Padahal tidak ada dakwaan soal pelecehan seksual. Itu yang kita bilang. Mereka adalah agenda hari ini adalah surat dakwaan yang utamanya. Kemudian pada saat yang sama penasihat hukum menggunakan yaitu melakukan eksepsi. Nah yang menarik adalah mengelaborasi soal versi yang mereka katakan itu adalah soal pelecehan seksual. Padahal pasal 340 kemudian 338 itu jelas sekali bagaimana mulai telepon yang dilakukan oleh Perdi Sambo, kemudian pertemuan di rumah pribadi, kemudian sampai dengan eksekusi. Soal bagaimana siapa, bayangkan ya jelas tadi itu kita lihat. Kemudian diminta Eliezer yang awalnya adalah Ricky Rizal, kemudian tidak sanggup, kemudian yang sanggup adalah Eliezer, kemudian menembak. Setelah kemudian terkapar, kemudian masih masih ada dugaan pembunuhan, kemudian ditembak lagi kepalanya supaya sah kematiannya. Nah ini saya kira pasti tidak disinggung materinya ini oleh penasihat hukum. Makanya saya bilang ini eksepsi sudah berbau daripada pledoi tetapi dalam konteks pelecehan seksual. Padahal dakwaan ini Pak Ahyar yang memberikan penjelasan. Ini surat dakwaan adalah dari BAP yang diberikan oleh penyidik. Nggak mungkin kemudian itu seperti dukun atau kemudian halusinasi. Tentu mereka dari BAP yang diterima dari jaksa dari penyidik, kemudian P21, kemudian sidang ini kemudian dibawa dan kemudian nanti jaksa penuntut umum akan membuktikan tentu surat dakwaannya. Cuman ini kan digunakan lagi panggung surat dakwaan ini kemudian dengan membangun narasi termasuk yang dibilang depresi tadi Mbak Putri. Kita kan sudah pernah dikatakan di depresi dan menurut dokter dia adalah normal dan makanya dia siap untuk dibawa ke persidangan. Ya, Pak Ahyar juga punya pandangan mengenai hal ini sama seperti yang disampaikan tadi oleh kuasa hukum dari pihak Verdi Sambo, surat dakwaan JPU harus dinyatakan batal demi hukum dan juga dinilai tidak cermat dan juga ada beberapa poin lainnya termasuk juga tidak jelas dan juga hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja. Ini kalau bicara mengenai masalah nullus tesis, ini udah masuk kepada tahap pembuktian, Putri. Pembuktian nanti tahapannya. Setelah putusan sela ini karena ada eksepsi, nanti di situ
apakah memang benar jaksa mendakwa itu hanya berdasarkan satu saksi? Di dalam KUHP juga diatur, kalau ada alat bukti yang lain, satu saksi juga nggak ada problem, boleh aja. Tapi mungkin saya mengomentarinya terlalu dini. Ini masuk nanti tahap pembuktian. Di sini adalah formalitas. Apakah sudah memenuhi apa yang dikatakan oleh pasal 143 ayat 2 itu, baik A yang tentang formalitasnya, B yang tentang materialnya, udah terpenuhi belum? Lebih ke arah sana. Saya setuju juga dengan Pak Saur tadi, Bung Saur tadi mengatakan, tentukan ini Jaksa Agung kan turun tangan ya. Ini perkiraan saya. Dipilih jaksa-jaksa yang jam terbangnya tentu yang sudah memadai. Baik, mungkin saya mohon maaf saya hentikan sampai di situ Pak Ahyar karena